Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak B di pembahasan soal-soal persiapan PAS paket kedua. Kita akan membahas semua soal dari nomor 1 sampai nomor 25. Nomor 1 di sini ditulis tentukan nilai X dari persamaan eksponan. Ini namanya persamaan eksponen. Jadi ini persamaan dari bilangan berpangkat namanya persamaan eksponen. Nah, di sini ada soal 2 pangkat min 2X ditambah 3 sama dengan 1/128. Nah, di sini untuk menjawab soal persamaan eksponen ini adalah di ruas kiri ini bilangan berpangkat dari 2. Nah, untuk menjawabnya maka yang di ruas kanan ini juga kita merubah menjadikan bilangan berpangkat dari 2. Jadi ini 2 berpangkat negatif 2X ditambah 3 sama dengan ini juga 1/, nah 2 pangkat. Nah 128 itu 2 pangkat berapa? Kalau 2 pangkat 5, 32, 2 pangkat 6, 64, berarti 2 pangkat 7. Jadi 128 itu 2 pangkat 7. Jadi cara mencarinya ya dari kecil dulu. 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 4, 16, 2 pangkat 5, 32, 2 pangkat 6, 64, 20 pangkat 7, 2 pangkat 7, 128. Dan tetapi di sini ini 2 pangkat ini menjadi 1/, maka jika ada sebuah bilangan berpangkat 1/, maka pasti pangkatnya itu bilangan negatif. Jadi ini dirubah. Jadi ini jadi 2 berpangkat negatif 7. Kemudian kalau di ruas kiri dan di ruas kanan bilangan yang dipangkatkan sudah sama, maka kita untuk menyelesaikannya cukup memandang bilangan yang dipangkat sama dengan yang dipangkat. Jadi di situ min 2X ditambah 3 itu sama dengan negatif 7. Kemudian ini aljabar biasa, berarti negatif 2X sama dengan negatif 7. Biar ini menjadi 0, maka dikurangi 0. Sehingga di ruas kiri dikurangi 0, ruas kanan juga dikurangi. Di ruas kiri biar menjadi 0, dikurangi 3, maka ruas kiri juga dikurangi 3. Maka jadi min 2X sama dengan negatif 10. Maka X-nya hasilnya adalah negatif 10 dibagi min 2, hasilnya adalah 5. Sehingga jawabannya ada di option A. Sekali lagi, nanti kalau di soal PAS muncul persamaan seperti ini, persamaan eksponen namanya, bilangan berpangkat yang sebelah ruas kiri ataupun ruas kanannya belum bilangan berpangkat, maka rubahlah bilangan tersebut menjadi bilangan berpangkat. Nanti tergantung soalnya, kalau di situ berpangkat dari 2, rubahlah menjadi 2 pangkat. Kalau ini menjadi ini pangkatnya 3, maka rubahlah menjadi 3 berpangkat, dan seterusnya. Kemudian setelah bilangan yang di ruas kiri dan di ruas kanan sudah menjadi bilangan berpangkat yang sama, maka cukup pangkat dengan pangkat diselesaikan. Terus ini materi kelas 7 yaitu persamaan linier. Itu yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2. Nomor 2 ini adalah soal berkaitan dengan bentuk ilmiah atau bentuk baku yang nanti anak-anak akan sering jumpai di pelajaran fisika. Bentuk baku itu kan gini, bilangan berpangkat, jadi A dikali 10 berpangkat N. Kalau itu bilangannya besar, kalau nanti bilangannya kurang dari 1, itu menjadi A berpangkat, di sini A, maaf, di sini 10-nya berpangkat negatif. Jadi ini jadi 10 berpangkat negatif N. Nah, kita akan merubah A-nya di sini harus bentuk satuan. Di sini ada 0, jadi 0, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sudah 1, 9, 9, 6. Maka untuk merubah menjadi bentuk baku, jadi seperti ini, pasti sudah ada jawabannya semua ini. Ya tinggal aja 1,996 dikali 10 pangkat. Kemudian karena ini angkanya koma, berarti nanti pangkatnya bilangnya negatif. Tinggal ngitung dari sini aja. 1,
Jadi di sini ngitungnya dari sini, dari 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata ini pangkat min 5. Jadi ngitungnya bilangan di belakang koma sampai angka satuannya berapa di situ. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini pangkatnya min 5. Maka ada di option D. Begitu pula nanti kalau bilangannya besar, misalnya begini. 2 juta, misalkan 345. Inisial 000. Maka gimana? Yaitu saja 2,345 dikali 10 pangkat. Nah, sekarang ngitungnya ke sana, ke kiri. Berarti dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ngitungnya dari kiri kanan ke kiri. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sampai di sini adalah 2, berarti ini 10 pangkat 6. Jadi beda ya. Jadi kalau bilangan desimal sampai bilangan itu 1 komanya berapa nanti min 5. Karena ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kan dibagi 100.000. Kalau ini kan 2 juta. Nah, ini kan 2,2 biar menjadi 1 juta kan kalikan 1 juta. Jadi ini 2 biar menjadi 2 juta kalikan 1 juta. Nah, ini berkaitan bilangan baku atau bentuk ilmiah. Kemudian soal yang ketiga. Soal yang ketiga, ada luas lantai rumah Pak Budi yang jika lebarnya 4. Nah, ini berarti lantai berarti kan bentuknya persegi panjang. Jika lebarnya lantai kurang dari 4 dari panjangnya, maka lebar dan itu berapa? Nah, anak-anak nggak usah bingung. Ini kan sudah ada jawabannya. Anak tinggal aja mentebak. Jadi misalkan 23 panjangnya kan depan, berarti panjang itu yang depan, berarti panjangnya panjang dan lebar. Berarti kalau panjangnya dahulu, berarti ini kan option ini kan salah. Karena yang lebih panjang kan depan, ini salah. Itulah yang ini. Sehingga jawabannya tinggal menyempit tinggal 2. Nah, ada yang selisihnya 4. Ini 23 dengan 19 selisihnya juga 4. 21 dengan 17 selisihnya juga 4. Kemudian langkah berikutnya, ini luas. Yang namanya luas itu kan panjang dan lebar. Berarti langsung aja dicoba. Misal saya jawab A, 23 kali 19. Dicoba. Nih 9 kali 3, 27. Berarti 7. 9 kali 2, 18. Berarti 20. Ini 23. Berarti ini 437. Panjang kali lebar 437. Padahal di situ 357. Sehingga nomor option A ini salah. Maka jawabannya jadi C. Sekali lagi, kalau ada soal-soal cerita semacam ini, anak-anak nggak usah bingung caranya bagaimana. Tebak aja, ini sudah ada jawabannya. Ini panjang dan lebar. Sehingga yang ukuran bilangan lebih besar di depan. Maka yang A dan sama C. Langkah berikutnya, luas. Karena luas pasti panjang kali lebar dikali aja. Oh, ternyata kalau saya jawab A, 23 kali 19 hasilnya 437. Padahal 357. Sehingga jawaban A salah ada di option C. Kemudian nomor 4, salah satu titik potong grafik fungsi kuadrat dengan sumbu X. Nah, sekarang syaratnya nih, ada syarat. Nah, kalau ini anak-anak harus tahu konsepnya. Syaratnya apa? Memotong sumbu X itu syaratnya adalah apa? Yaitu Y atau Fx itu sama dengan 0. Maka fungsi kuadratnya dibuat gini. X kuadrat dikurangi 3X plus 2 sama dengan 0. Nah, langkah berikutnya bagaimana? Berarti sama saja mencari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, mencari akar-akar persamaan kuadrat bagaimana? Dengan rumus ABC boleh, dengan pemfaktoran silakan. Tapi saya senang menggunakan pemfaktoran. Depan, tengah, belakang. Caranya gitu. Ini depannya X kuadrat, maka ini depannya X, ini juga X. Karena depan itu hasil dari depan kali depan.
belakangnya plus 2. Maka di situ nanti anak-anak mencari faktor dari 2 itu berapa. Kalau dijumlah min, maka faktor dari 2 adalah min 2 kali negatif 1 dan 2 kali 1. Nah, di antara faktor-faktor ini yang kalau saya jumlahkan hasilnya negatif 3, ternyata yang di atas. Maka di sini negatif 2, di sini negatif 1. Berarti X dikurangi 2 sama dengan 0, yang satunya X dikurangi 1 sama dengan 0. Maka di sini X sama dengan 2. Di sini yang satunya X sama dengan 1. Nah, berarti titik potong dengan sumbu X adalah X-nya 2, Y-nya 0, berarti 2,0. Yang satunya 1,0. Nah, dari dua jawaban ini dicari, di sini permintaannya salah satu. Nah, mana 2,0 atau 1,0 yang ada di option? Ternyata 1,0. Jadi intinya memotong sumbu X syaratnya adalah Y sama dengan 0 atau fungsinya itu sama dengan 0. Kemudian pemfaktoran. Nah, itu soal nomor 4. Kemudian soal nomor berikutnya, nomor 5. Titik potong grafik dengan sumbu Y. Nah, sekarang ini memotong sumbu Y. Di situ kan ada syaratnya apa? X-nya sama dengan 0. Jadi memotong sumbu Y syaratnya X-nya sama dengan 0. Syaratnya ini. Tetapi kalau nanti anak-anak lupa, memotong sumbu Y itu cukup lihat konstanta. Konstanta di mana? Di fungsi atau di soal. Jadi perhatikan aja di situ konstanta. Konstantanya di sini. Jadi dilihat ada di konstanta. Konstantanya ini adalah 7. Positif. Maka di situ dicari yang Y-nya 7. Jadi yang di belakang ini adalah Y. Jadi kalau X-nya 0 berarti dilihat konstantanya itu adalah Y. Yaitu adalah di sana 7. Maka titiknya adalah 0,7. Jadi jawabannya ada di option A. Jadi kalau memotong sumbu X tadi Y-nya 0. Tapi kalau memotong sumbu Y X-nya 0. Nah, kalau memotong sumbu Y lebih mudah. Karena anak-anak cukup memperhatikan konstantanya ini berapa. Pasti 0, jadi yang namanya memotong sumbu Y itu pasti 0, bukan berapa, 0, tapi mesti 0 yang di depan. Jadi option ini salah. Dan belakangnya pasti konstanta. Jadi kalau memotong sumbu Y, X-nya 0, artinya di sini 0. Pasangannya berapa bilangannya? Tinggal lihat fungsi itu konstantanya berapa. Nah, ini pembahasan soal nomor 1 sampai soal nomor 5. Nanti dilanjut soal yang berikutnya 6 sampai 10.